Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia pada kita semua, sehingga pada hari ini saya Azun Halim Sohibu Doa dari kelas 19 MJA dengan NRP 194010057 bisa mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 8, mengenai analisis situasi dalam komunikasi pemasaran terpadu. Selawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in-tabi'innya, dan semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, melanjutkan mengenai analisis situasi komunikasi pemasaran terpadu dalam perencanaan. Di sini perencanaan merupakan hal krusial dalam setiap aktivitas dan pekerjaan apapun. Jadi tanpa adanya perencanaan, suatu hal apapun, pekerjaan apapun yang akan kita lakukan itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita tuju, tidak akan sempurna. Maka dari itu, di sini perencanaan merupakan hal yang sangat penting di dalam analisis situasi ini. Karena perencanaan ini merupakan ujung tombak dari segala kegiatan tersebut. Proses perencanaan meliputi hal-hal yang berkenaan dengan pendapat tujuan yang hendak dicapai, menciptakan beberapa alternatif, menganalisa resiko dan kelebihan dari tiap alternatif, memutuskan arah tindakan, menetapkan anggaran, serta mendapatkan persetujuan dengan dukungan dari manajemen perusahaan. Perencanaan dalam aktivitas kegiatan manajemen merupakan kegiatan yang pertama dan dianggap sangat penting. Perencanaan sangat diperlukan oleh organisasi agar dapat menyiapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi perencanaan adalah memperinci tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan memutuskan di awal untuk mengambil tindakan yang tepat guna mencapai tujuan tersebut. Aktivitas dari perencanaan meliputi analisis situasi saat ini, mengantisipasi masa depan, menentukan sasaran, menentukan jenis aktivitas yang dilakukan, memilih strategi, serta menentukan sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa perencanaan merupakan perencanaan komunikasi pemasaran terpadu merupakan aktivitas dan seperangkat proses dalam memperinci tujuan dan memutuskan tindakan yang tepat sebagai bagian dan strategi perusahaan dalam mengkomunikasikan merek untuk menjangkau stakeholder, internal maupun eksternal, dalam jangka panjang, serta mempengaruhi dan memberikan efek pada halayaknya. Kemudian setelah ada perencanaan, sini ada 6 tahap yang harus dilewati dalam merencanakan komunikasi pemasaran terpadu. Yaitu yang pertama adalah review rencana pemasaran. Nah, di sini langkah awal dalam merancang atau merencanakan komunikasi pemasaran terpadu adalah melakukan kaji ulang terhadap rencana pemasaran. Jadi setelah kita merencanakan rancangan komunikasi pemasaran terpadu, dikaji ulang kembali gitu. Di sini kita mengevaluasi rancangan tersebut, apakah ada yang kurang atau ada yang harus dikurangkan seperti itu. Apakah ada yang harus ditambahkan atau tidak. Nah, seperti itu kaji ulang yang direncanakan dalam komunikasi pemasaran terpadu.
Secara umum, perencanaan pemasaran terdiri atas beberapa elemen utama, yaitu tersedianya analisis situasi yang rinci dari hasil audit pemasaran internal serta analisis eksternal mengenai persaingan pasar dan faktor lingkungan yang mempengaruhi. Jadi, analisis situasi komunikasi pemasaran terpadu ini terbagi menjadi dua, ya, yaitu analisis situasi internal di kitanya dan serta analisis eksternal di luar kitanya. Nah, setelah ini ya para pesaing di luar sana, para pesaing eh, pemasar gitu, marketing. Kemudian di sini adalah analisis situasi tadi yang saya sebutkan. Analisis situasi berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan strategi promosi. Jadi analisis situasi ini memfokuskan untuk pengembangan strategi promosi. Bagaimana promosi ini bisa tepat sasaran pada konsumen, bagaimana promosi ini bisa tersebar luas ke berbagai konsumen yang lain. Analisis situasi dalam program komunikasi pemasaran terpadu terdiri dari analisis internal dan eksternal tadi yang telah disebutkan. Internal itu dari lingkungan dalam kitanya perusahaan, dan eksternal itu para pesaing. Kemudian ada analisis proses komunikasi. Selanjutnya adalah mengetahui bagaimana perusahaan dapat berkomunikasi secara efektif pada konsumen tujuh. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana proses yang terjadi pada konsumen dalam menanggapi pesan yang diterima. Selain itu, keputusan mengenai sumber yang akan digunakan bentuk pesan serta media yang dipilih harus dipertimbangkan dengan cermat. Jadi di sini tidak hanya kita saja yang harus mengerti konsumen gitu, pesan apa yang diinginkan konsumen gitu, akan tapi konsumen harus menanggapi pesan kita gitu, apa yang kita sharekan kepada mereka, kepada konsumen itu. Dan juga harus bisa dipertimbangkan dengan secara cermat gitu untuk pesan yang kita sharekan ke konsumen agar konsumen itu menanggapi dan menghargai pesan yang kita sampaikan seperti itu. Kemudian ada penentuan anggaran. Sini anggaran yang digunakan harus ditentukan berdasarkan apa yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Namun seringkali perusahaan menentukan anggaran promosi tersebut berdasarkan dana yang tersedia dan atau dari presentasi hasil penjualan yang diperoleh. Jadi di sini juga anggaran harus diperlukannya untuk analisasi situasi komunikasi pemasaran juga, karena sebelumnya juga kan ada yang namanya perencanaan dalam analisis situasi ini. Pasti yang namanya perencanaan itu atau perancangan itu butuh namanya anggaran-anggaran yang harus dikeluarkan gitu, seperti anggaran biaya marketing pemasaran untuk media cetak dan lain-lainnya, iklan dan sebagainya, seperti itu harus dianggarkan. Kemudian ada pengembangan program komunikasi pemasaran terpadu. Pengembangan program komunikasi pemasaran terpadu biasanya merupakan hal yang paling rumit dan detail dalam proses perencanaan promosi. Jadi pengembangan program komunikasi pemasaran terpadu ini ya memang paling rumit dan detail dalam proses perencanaan promosi, karena di sini bagaimana program komunikasi pemasaran terpadu ini bisa bisa tersampaikan pada konsumen. Pengembangannya bisa luas gitu, tidak hanya satu target konsumen itu saja di dalam lingkungan tersebut, akan tapi di luar target konsumen yang lainnya, seperti itu. Kemudian ada pengawasan dan evaluasi. Di sini merupakan tahap terakhir dalam merencanakan program komunikasi pemasaran terpadu. Sangat penting bagi sebuah perusahaan mengetahui seberapa baik dan sejauh mana program promosi yang dijalankan sesuai dengan sasaran dan tujuan komunikasi yang diinginkan, serta membantu perusahaan mencapai target pemasaran secara keseluruhan dalam proses promosi. Tidak hanya seberapa baik dan seberapa jauh program promosi dijalankan yang harus diketahui, namun juga alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, di sini adalah tahap evaluasi atau pengawasan. Jadi evaluasi ini ya kita kaji kembali gitu, apa yang kurang dan apa yang harus kita perbaiki gitu di komunikasi pemasaran terpadu. Jika ada
yang kurangnya kita perbaiki lagi untuk ke depannya gitu. Jika ada yang jika jika bagus hasil dari komunikasi pemasaran terpadu ini, maka ya kita tingkatkan lebih baik lagi gitu. Kita kembangkan agar perusahaan itu bisa lebih maju lagi dengan komunikasi pemasaran terpadu seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, komunikasi pemasaran terpadu adalah sebuah proses perencanaan marketing komunikasi yang memperkenalkan konsep perencanaan komprehensif untuk mengevaluasi peranan strategis dari berbagai elemen komunikasi pemasaran serta public relation, advertising, direct selling, sales promotion, dan interaktif marketing untuk memberikan kejelasan konsistensi serta pengaruh komunikasi yang maksimum. Untuk mencapai tujuan dari komunikasi pemasaran terpadu, diperlukannya analisis situasi dalam memulai komunikasi pemasaran terpadu ini. Di samping adanya analisis situasi, adanya perancangan dalam komunikasi pemasaran terpadu agar output yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan dalam analisis situasi dalam komunikasi pemasaran terpadu. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok kami, itu kelompok 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.